Jadi ilalang-ilalang yang ada di dalam hati kita, kita cabut satu persatu. Yang paling bahaya tuh ilalang iri, dengki, dendam. Kalau sudah iri itu susah. Apapun yang dibuat orang itu baik, kita anggap itu jahat. Apalagi dengki. Dengki itu mengakibatkan perselisihan, pertengkaran, permusuhan. Lalu dendam. Nah, dendam itu akan mulai bisa mengakibatkan namanya pembunuhan karakter. Akhir lama-lama, ya kan, punya keinginan membunuh. Lalu emosi, ya, bahaya. Nah, jadi ilalang iri, ilalang dengki, ilalang dendam, lalu ilalang sombong, ilalang malas, ilalang bodoh. Nah, ini kebodohan ini kan akar dosa. Ya kan? Belajarlah yang baik dan benar. Ada kesempatan hamba-hamba Tuhan memberikan kursus kitab suci, ya, pendidikan singkat, diploma, ya ikuti untuk menambah pengetahuan. Karena pengetahuan itu didapat, ya kan, akan tahan uji kalau iman itu bersandar kepada Yesus Kristus. Jadi Bapak-Bapak terkasih, itu tadi gelar Yesus yang ke-11. Ya. Penyelamat. Ya. Jadi Yesus penyelamat. Berikutnya gelar Yesus yang ke-12. Ini pasti sering kita dengar. Yesus Immanuel. Nah, ini dia. Yesus Immanuel. Yesus diberi gelar Immanuel, persisnya Immanuel. Gabungan kata Ibrani Imamu. Ya. Jadi Yesus diberi gelar Immanuel, persisnya Immanuel. Gabungan kata Ibrani Immanu dan El. Artinya Allah itu El. Lalu Immanu, ya, Immanu beserta kita. Jadi Allah beserta kita, Immanuel. Ya. Jadi El itu Allah, ya kan? Makanya orang Ibrani bilang Elohim. Ya kan? Ya. Lalu Immanu itu beserta kita. Gelar Yesus sebagai Immanuel disebut dalam Matius 1 ayat 20 sampai 23. Ya, Matius 1 ayat 20 sampai 23. Sebagai pesan Allah lewat malaikat yang disampaikan kepada Yusuf yang pada waktu itu berniat untuk meninggalkan Maria. Jadi Yusuf atau Joseph ini kalau tidak ada perintah dan kehendak Allah ingin meninggalkan Maria. Tetapi karena Yusuf ini orang yang jujur dan baik dan benar di mata Tuhan, dia bukan ingin meninggalkan Maria, ingin tidak bertanggung jawab. Dia ingin meninggalkan Maria, dikawininya, ya karena itu tunangannya. Nanti diceraikannya diam-diam. Bahaya bagi orang Yahudi ketika dia sudah tunangan, lalu tunangannya hamil, lalu dia tidak bertanggung jawab, tidak mengawini, ya bisa dirajam pakai batu tuh. Tetapi karena Yusuf atau Joseph ini adalah orang yang benar di hadapan Tuhan, tulus hatinya, ya dia menerima Maria tetapi ingin meninggalkannya diam-diam, menceraikannya diam-diam. Ya. Tetapi kenyataannya apa yang terjadi? Ya. Allah mengutus malaikatnya untuk melaksanakan kehendaknya kepada Yusuf. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, itu untuk menjelaskan bahwa yang berasal dari Allah itu, Roh Kudus itu adalah Allah. Allah itulah Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah Roh Kudus. Mengandung dari Roh Kudus berarti mengandung dari Allah. Dan nanti yang dilahirkan itu disebut Yesus, Allah yang menyelamatkan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Tadi jelas nama Yesus itu artinya Allah menyelamatkan. Ya. Mengandung dari Allah, dari Roh Kudus, dan dia nanti dinamai Allah menyelamatkan. Itulah peristiwa penyelamatan. Mengapa Bunda Maria dihormati? Karena dia melahirkan. Melahirkan, ya. Jadi tidak ada dia dijadikan. Ya.
Karena melahirkan, kata melahirkan itu berarti dia mengandung dari Roh Kudus, mengandung dari Allah. Dan dia mengalami proses seperti manusia. Ya. Tetapi karena kehendak Roh Kudus, nah itu harus dipahami. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah ini, menyelamatkan umatnya. Kata umatnya sebenarnya ini adalah seluruh makhluk hidup yang pernah ditanyakan dulu. Ya. Sekarang bapak-bapak yang terkasih, apakah bumi ini memang dia disebut benda mati, tetapi bumi ini kan hidup, dia bergerak, berputar, ya kan? Kalau bumi ini tidak hidup, tidak bergerak, tidak berputar, pastilah gelap terus kita. Ya. Sekarang kita lihat air, sungai misalnya. Memang dia benda mati menurut ukuran, tetapi dia kan tetap hidup, makhluk air itu. Mengalir, ya kan? Ya. Tetapi secara alamiah. Nah, coba baca kisah Kejadian itu. Ya, kisah penciptaan. Ya, di situ dijelaskan. Ya, tetapi memang ya, coba perhatikan tanah. Apakah tanah itu benda mati? Tanah bisa menumbuhkan tumbuhan karena sudah diberkati Allah. Jadi sekali diberkati Allah, mereka akan terus mengikuti kehendak Allah. Itulah benda-benda atau ya, semua di alam semesta ini yang diciptakan Allah. Dia bergerak mengikuti kehendak Allah. Begitu juga untuk binatang dan tumbuhan. Sekali diciptakan Allah, ya seperti itulah dia. Mengikuti takdir, bahasa orang kerennya. Ya, padahal takdir itu adalah kehendak Allah sebenarnya. Cuman orang sering menyalahkan takdir itu. Kalau menyalahkan takdir itu, berarti berdosa, melawan kehendak Allah. Ya, nasib. Kata nasib ini kan sebenarnya mengutuki diri. Sudah nasib seperti ini. Tidak. Kita melawan kehendak Allah. Nasibnya seperti itu. Ya kan? Nah, seperti kematian. Bagi kita yang ditebus oleh Yesus Kristus, kematian bukan lagi hal yang menakutkan. Bagi orang yang belum ditebus Yesus menjadi menakutkan, menjadi kesialan. Jadi berkat dan kutuk itu tergantung bagaimana kita mengimani Yesus. Ya. Nah, jadi bagi orang yang mengimani Yesus, ya, kutukan itu sudah dikalahkan, maut itu sudah dikalahkan. Nah, Bapak-bapak yang terkasih, ya. Jadi dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, jadi jelas di situ. Ya. Hanya 3 ayat dalam Alkitab, 2 dalam Perjanjian Lama dan 1 ayat dalam Perjanjian Baru yang menulis kata Immanuel. Ya. Yaitu Yesaya 7 ayat 14 dan Yesaya 8 ayat 8 dan Matius 1 ayat 23. Ini luar biasa sekali. Ya. Jadi kata Immanuel itu ditulis dalam kitab suci, ya, hanya pada Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 8 ayat 8, lalu Matius 1 ayat 23. Di dalam kitab Yesaya, Immanuel adalah nama dari seorang bayi yang dinubuatkan akan lahir dari rahim seorang perawan, perempuan muda. Nah, itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan kepada Nabi Yesaya. Nubuat kelahiran Immanuel ini dikatakan oleh Yesaya untuk menanggapi kegalauan Raja Ahaz, Raja Yehuda. Jadi ini gara-gara galau si Raja Ahaz nih. Ya kan? Raja Yehuda ini. Ya. Yang terancam oleh serangan koalisi Aram dengan Israel, kerajaan utara. Nah, jadi Ahaz itu menguasai kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda, sedangkan ada koalisi Aram dengan Israel, kerajaan utara. Nah, ini dia. Jadi Israel itu ya akhirnya karena 10 melawan 2, 10 itu mengatakan dirinya kerajaan Israel, padahal Israel itu ya adalah nama yang diberikan kepada Yakub
ketika dia bergulat dengan Allah dan menang, karena begini, ya, dimenangkan Allah karena dia harus menebus dosanya. Ya, karena Yakub itu kan sudah dikasih gelar penipu oleh ya Esau, ya kan? Dan dipastikan lagi oleh Laban. Jadi Yakub itu, ya kan? Karena tipuannya itu Esau KO, Laban KO. Ya kan? Laban kalah banyak, kalah telak Laban. Udahlah dapat anaknya perempuan Lea, dapat lagi Rahel, dapat lagi ya kan domba, dikasih bintik-bintik. Domba aku ya, Pak mertua yang bintik-bintik lah katanya. Iyalah, kok lahir bintik-bintik semua nih. Akhirnya menang ada. Padahal dikasih zat pewarna. Hebat kan? Yakub sudah tahu tuh. Dibintik-bintik. Dah rupanya akhirnya gara-gara si Laban menipu dulu katanya. Nah, jadi supaya untuk ya kan mengakhiri bahwa Yakub itu penipu, makalah dia didatangi. Dan di situ kita tahu bahwa Allah itu wujudnya mewujudkan diri dalam bentuk manusia. Jadi Yakub bergulat dengan Allah. Memang tidak ada kalah, tidak ada menang di situ. Tetapi supaya itu udah bergulat seharian penuh, bahkan sampai ya 24 jam mungkin. Akhirnya Allah ya kan memukul pangkal paha Yakub. Pencang lah dia, ya kan? Makanya orang Israel tidak memakan pangkal paha domba untuk menghormati Yakub. Nah, setelah itu Israel ya 12 suku atau 12 anak disebut lagi oleh kaum